undangan seminar proposal tesis Saudara Yohanes Brahmo Emianto ya, yang pada kesempatan hari ini selaku ketua atau penguji pertama saya, kemudian penguji kedua Pak Fahrudin PhD, kemudian Pak Muhammad Helmi selaku penguji ketiga atau pembimbing kedua, dan juga Pak Ferry selaku pembimbing pertama. Ini malah penguji keempat enak era karuan. Oke, Bapak Ibu, nggak ada Ibu ya, Bapak-Bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai seminar proposal tesis, marilah kita berdoa sejenak bersama, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Berdoa, kami persilakan. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin menanyakan Saudara Yohanes, apakah hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak dalam tekanan apapun? Untuk menyingkat waktu, untuk seminar proposal tesis ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi, kemudian sesi kedua nanti akan ada pertanyaan, masukan, saran dari penguji maupun pembimbing terkait dengan tesis saudara. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terhormat Prof. Denny, Pak Fahrudin, Pak Ferry, dan Pak Helmi sebagai penguji pada sidang seminar proposal saya yang berjudul Studi Evaluasi Pemetaan dan Analisis Zona Rusak Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pemodelan geospasial di cekungan air tanah Pekalongan Pemalang. Mungkin izin saya Bapak untuk berdiri untuk presentasi di sini. Yang pertama dari latar belakang. Latar belakang saya mengambil dari tema ini adalah dari terbitnya keputusan Gubernur Jawa Tengah itu nomor 544/29 tahun 2023 itu tentang adanya penetapan zona konservasi air tanah di wilayah Sungai Budrikuto dan wilayah Sungai Pemali Comal. Nah, di dalam ketetapan gubernur tersebut itu juga, isinya pada lampiran itu ada peta cekungan air tanah di Pekalongan Pemalang, di mana di situ terdapat zona rusak, zona merah yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Nah, penetapan zona rusak ini tentunya akan berdampak pada kebijakan pelarangan pengambilan air tanah, khususnya untuk izin pengambilan air tanah baru. Nah, khususnya pada sektor rusak. Nah, pada saat ini ketergantungan kebutuhan air bersih di kota Pekalongan dan sekitarnya juga masih banyak bersumber dari air tanah. Kemudian dengan sejalan dampak pertumbuhan dan perkembangan di wilayah cekungan air tanah Pekalongan Pemalang, maka dari saya mungkin banyak pemeriksaan dari peta ini kita perlu dievaluasi. Apakah ini nanti di zona rusaknya ini apakah masih tetap atau ada perubahan, apalagi dengan di Permen ESDM nomor 31 tahun 2018 itu khususnya di pasal 6 itu juga disebutkan bahwa untuk peta zona pemanfaatan air tanah dan konservasi pada cekungan air tanah itu bisa dievaluasi paling lama 5 tahun. Nah, itu dengan penetapan ini di tahun 2023 ini kami saya bermaksud pada tahun 2025 ini akan melakukan evaluasi. Harapannya ketika ada perubahan ini yang pertama memastikan zona rusak yang sudah diterbitkan melalui SK-GOP ini apakah ini masih relevan atau tidak, atau mungkin apakah ada perubahan. Mungkin walaupun misal pun ada perubahan, mungkin data dari hasil kajian ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk penetapan zona konservasi selanjutnya. Nah, untuk batasan penelitian saya adalah pada zona rusak pemanfaatan air tanah cekungan air tanah Pekalongan Pemalang. Dan kemudian untuk wilayah studi kami dibatasi oleh delineasi zona rusak sesuai di
Kepmen eh, sesuai keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 54/29 tahun 2023. Kemudian untuk perumusan masalah sendiri, saya membagi menjadi tiga. Yang pertama, apakah ini di zona rusak pemanfaatan air tanah di sekolah air tanah Pekalan Pemalang itu apakah masih relevan? Kemudian bagaimana peta zona pemanfaatan zona rusak ini disusun, bagaimana untuk metodenya, kemudian membanding bagaimana kondisi aktual zona rusak pemanfaatan air tanah serta arah dan pola aliran tanah pada cakupan air tanah Pekalongan Pemalang. Kalau untuk maksud tujuannya, kalau untuk maksud dari penelitian saya adalah untuk mengatasi perubahan zona rusak pemanfaatan air tanah pada cekungan Pekalongan, cekungan air tanah Pekalongan Pemalang. Sedangkan untuk tujuannya sendiri adalah yang pertama untuk mengkaji dan mengevaluasi zona rusak yang sudah ditetapkan oleh gubernur ini berdasarkan indikator penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah itu sesuai dengan Permen ESDM nomor 31 tahun 2018. Kemudian dari hasil evaluasi ini akan dilakukan pemetaan zona rusak kembali berdasarkan hasil evaluasi dan indikator penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah dengan metode geospasial. Kemudian untuk setelah pemetaan ini juga akan mengkaji hasil dari pemetaan geospasial hasil dari zona rusak tersebut. Kemudian untuk manfaat penelitian mungkin saya bagi menjadi tiga, mungkin manfaat untuk bagi masyarakat, mungkin dari pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta dari masyarakat. Itu yang untuk bagi mahasiswa untuk memberikan informasi bagaimana zona rusak di cekungan air tanah Pekalongan Pemalang, kemudian juga sumber informasi bagi perkembangan penelitian yang sejenis, mungkin bisa dengan referensi untuk di penelitian di cekungan air tanah yang lain. Dan bagi pemerintah ini juga sebagai ini saya sebutkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Pekalongan, dan pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena secara kewenangan memang ada di kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga hasil kajian ini bisa sebagai acuan dan dalam kebijakan pengelolaan dan pengendalian air tanah di wilayah yang termasuk di zona merah. Kemudian sebagai bahan pertimbangan juga dalam pemberian persetujuan lingkungan serta pemberian perizinan air tanah. Kemudian juga sebagai bahan masukan perencanaan ke RPJMD atau RPJMN, rencana pemerintah jangka panjang daerah atau jangka menengah untuk penyediaan air bersih di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Pun dari masyarakat pun juga dari hasil penelitian ini agar bisa mengetahui bahwa ada informasi tentang kondisi air tanah di wilayah cekungan air tanah Pekalongan Pemalang, sehingga dapat mencari sumber air alternatif selain air tanah sebagai untuk kebutuhan airnya. Kemudian juga sebagai bahan masukan masyarakat khusus yang menatap atau tinggal di wilayah Pekalongan dan sekitarnya untuk tidak menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih. Ini untuk penelitian terdahulu memang pertama dari WH London dan kawan-kawan ini tentang mereka telah melakukan pemetaan geologi di sekitar Pekalongan hingga Banjarnegara. Ada beberapa kondisi geologi yang terpetakan. Kemudian pada tahun 2012 dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan potensi air tanah untuk dan sudah menjadi zona aman 1, zona aman 2, zona rawan, zona krisis, dan zona imbuhan dengan parameter yang pada saat itu Perpres tahun 2011 itu dasarnya. Kemudian pada tahun 2001 dari Badan Geologi juga telah melakukan penelitian tentang kondisi penurunan laju muka tanah atau land subsidence di sekitar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Yang kebetulan memang di daerah zona rusak pengambilan air tanah itu juga berdasarkan penelitian
dari Badan Geologi juga mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence. Kemudian tahun 2022 dari Dinas ESDM sendiri juga, Jawa Tengah juga telah melakukan pemetaan kembali dievaluasi berdasarkan regulasi Permen ESDM nomor 31 tahun 2018 dan berdasarkan parameter tersebut ternyata di cekungan tanah Pekalongan Pemalang sudah terdapat zona rusak yang sebelum di tahun 2012 hanya baru zona kritis. Nah, ini untuk tinjauan pustaka dari SKGUP 2023 ini juga dari petanya sudah ini peta cekungan tanah Pekalongan Pemalang di sini ada di zona imbuhan di berwarna hijau, zona biru adalah zona pemanfaatan aman yang dimana di situ boleh dilakukan pengambilan air tanah. Kemudian di zona rawan itu boleh diambil pengambilan air tanah dengan batasan debit tertentu. Kemudian di zona kritis dan di zona merah itu adalah untuk pengurusan perizinan baru tidak diperbolehkan dan untuk perpanjangan perizinan air tanah akan dikurangi kalau di zona kritis ada 25% dan di zona rusak adalah 50% dari debit yang diizinkan sebelumnya. Dan perpustakaan untuk evaluasi untuk zona pemanfaatan air tanah sendiri, kita evaluasi tentang penurunan kualitas air tanah di sini. Untuk kualitas air tanah kita menggunakan parameter daya hantar listrik dan nilai TDS total dissolved solid itu aman itu ketika nilai TDS dan nilai daya hantar listriknya adalah kurang dari 1000. Ini sesuai Permen ESDM nomor 31 2018 juga untuk parameter untuk rawan, untuk kritis dan zona rusak. Selain untuk kualitas juga ada parameter untuk penurunan muka air tanah itu di mana ketika penurunan muka air tanah dari perhitungan awal hingga sampai perhitungan yang terbaru adalah penurunannya adalah 40% kedudukan level dengan rawan, kritis dan rusak. Dan untuk kerusakan lingkungan air tanah dianggap rusak apabila pengambilan air tanah telah menyebabkan penurunan nilai amblesan tanah. Mungkin untuk secara ini untuk kemudian untuk yang akan untuk penentuan zona rusak air tanah juga ini tentang harus bisa memetakan tentang zona perlindungan sumber produksi air tanah untuk penyediaan air bersih. Jadi untuk penyediaan air bersih masyarakat, kemudian pemetaan dan kondisi lingkungan air tanah, pemetaan kedalaman sumber produksi dan aquifer yang disedot serta mengevaluasi debit pengambilan air tanah. Cara tabelnya mungkin untuk dari Permen ESDM tersebut untuk penentuan kualitas dan penurunan muka air tanah yang menyebabkan pembagian pemanfaatan zona pemanfaatan air tanah itu jadi aman, rawan, kritis hingga rusak. Khusus untuk tanah yang telah mengalami amblesan atau land subsidence itu sudah masuk langsung ke dalam zona rusak. Mungkin untuk selanjutnya untuk kerangka pikir dari latar belakang dari adanya penetapan zona rusak yang telah ditetapkan Gubernur tahun 2023, kemudian kita rumuskan ternyata memang dari peta tersebut memang harus perlu dievaluasi, kemudian kita petakan kembali dan hasil peta kembali itu juga perlu dianalisis dari hasil evaluasi apakah dari hasil itu perlu adanya kebijakan usulan untuk merubah dari keputusan Gubernur tersebut. Kemudian yang perlu dievaluasi seperti tadi di Permen adalah kondisi muka air tanah, kualitas, kerusakan lingkungan, kemudian juga dari unsur budaya juga perlu tata guna lahan dan pemanfaatan ruang, kemudian jumlah penggunaan air tanah. Kemudian yang perlu kita petakan lagi bagaimana tentang kondisi muka air tanah, yang analis kemudian perubahan muka air tanah, perubahan kualitas, kemudian kita overlap berdasarkan matriks evaluasi Permen ESDM. Kemudian kita jumpai dari hasil peta baru zona pemanfaatan air tanah.
hipotesis saya berdasarkan dari kajian sekunder sebelumnya, eh, mungkin, telah terjadi perubahan zona delineasi zona rusak pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah Pekalongan. Mungkin beberapa kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah dapat dari SK Gubernur tersebut eh, berdampak pada perubahan zona pemanfaatan air tanah yang sebelumnya telah ditetapkan. Eh, Kemudian untuk eh, air tanah dia masih mungkin dari kami peta zona yang sudah disusun oleh Dinas SDM tahun 2022 yang sudah dipetakan berdasarkan Permen nomor 31 tahun 2018 dan sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tahun 2023 ini juga dapat ada zona rusak pada pemanfaatan air tanah di cekungan air tanah Pekalongan Pemalang. Ini juga perlu dari zona rusak ini juga perlu dicek tentang kondisi muka air tanah, kondisi kualitas air tanah, kondisi tata guna lahan serta kondisi kerusakan lingkungan. Di situ apakah perlu dievaluasi atau tidak. Namun ketika perlu dievaluasi kita harus mengecek kembali tentang kondisi geologi dan hidrogeologinya, perubahan muka air tanah, perubahan kualitas, perubahan titik minatan, debit pengambilan air tanah dan mungkin bisa tambah tentang perubahan kondisi penurunan muka tanah atau lensa feeder. Di sini nanti dari eh, muncul peta zona rusak pemanfaatan air tanah hasil evaluasi, kemudian juga dari peta tersebut akan dianalisis kembali delineasinya, arah dan pola aliran sehingga kemudian bisa diusulkan untuk di Pekalongan Pemalang. Untuk pemilihan metodenya menggunakan pengecekan eh, dan evaluasi zona rusak berdasarkan indikator penurunan muka tanah, kualitas air tanah, dan perubahan kondisi lingkungan berdasarkan regulasi di Permen ESDM. Kemudian pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan kondisi dan lingkungan air tanah di lokasi penelitian. Kemudian pengukuran kedudukan muka tanah, pengukuran nilai TDS dan DHL di lapangan dari sumber terpilih serta pengambilan contoh air tanah untuk dianalisis secara fisika dan kimia. Kemudian inventarisasi titik minatan serta debit pengambilan air tanah khususnya di zona rusak, kemudian penyusunan peta baru zona pemanfaatan air tanah, serta analisis data dan peta zona pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, ini untuk tahapan penelitian dari eh, tahap persiapan ya, perumusan masalah, studi pustaka dan hipotesis yang tadi dari hipotesis maka perlu pengambilan data seperti data sumber bor, data geolistrik, mungkin data DEM, data uji pemompaan air tanah, data meteorologi, pengukuran kualitas air tanah, data pengukuran muka tanah dan data kebutuhan air lainnya. Kemudian di situ kita bisa dianalisis tentang ketebalan akuifer, topografi, karakteristik akuifer, imbuhan, perubahan kualitas, pola aliran dan jumlah pengambilan air tanah. Kemudian kita dimodelkan untuk pemodelan air tanah sehingga di semua rekomendasi tentang pengolahan air tanah di daerah penelitian. Jadwal penelitian memang kemarin eh, di Januari mungkin di minggu pertama mungkin ini saya jadwalkan untuk pemaparan sidang walaupun ini sudah mundur mungkin masuk ke minggu ketiga sehingga mungkin dari setelah pemaparan ini akan masuk ke saya lakukan pengambilan data hingga penyusunan jurnal dan publikasi ilmiah saya targetkan pada bulan April 2025.
Mungkin demikian Bapak, mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kami kembalikan ke Bapak pimpinan sidang. Matur suwun. Ya, terima kasih Mas Yohanes yang sudah mempresentasikan rencana kegiatan penelitian S2-nya ya, kaitannya dengan tesis. Judulnya Studi Evaluasi Pemetaan dan Analisis Zona Rusak Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pemodelan geospasial di Cekungan Air Tanah Pekalongan, Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Ini yang judulnya panjang, lumayan panjang. Ada evaluasi, ada pemetaan, ada analisis zona rusak. Ya, karena ini nanti urut ya, jadi sekaligus saja. Jadi ini saya sebagai ketua sekaligus penguji pertama. Ya, saya sampaikan selamat dulu, Mas Yohanes. Yang pertama terkait dengan latar belakang yang mendasari disusunnya tesis ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga kaitannya dengan di latar belakang ini. Kemudian ini ada tabel 1, jadi perbandingan jumlah penduduk dengan pemakaian air tanah di kota Pekalongan periode 2015-2023. Ini datanya cukup unik ini ya, karena saya lihat dari tahun 2015 sampai 2023 polanya kok naik turun nih. Apakah mungkin karena kalau lihat ini ya, jumlah penduduknya naik ya. Jadi tadi yang kalau di permasalahan kan ada penggunaan debit penggunaan air tanah yang cukup besar gitu ya, seiring dengan kebutuhan dan juga jumlah penduduk dan lain sebagainya. Namun di data ini menunjukkan bahwa justru di tahun 2023 itu lebih kecil daripada 2015. Ini mungkin barangkali apakah di tabel 1 ini menurut ini ya, menurut data dari Dinas SDM ini ya, ini bisa dijelaskan dulu artinya antara hubungan tabel 1 ini dengan tadi permasalahan yang juga diangkat. Silakan. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk penjelasan tabel 1 untuk perbandingan jumlah penduduk dan data penggunaan air tanah. Ini memang kebetulan memang yang saya dapatnya dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah, Pak. Kebetulan memang yang pengolah data tersebut saya sendiri, Pak. Jadi memang untuk debit penggunaan air tanah ini memang kami data itu berasal dari pengambilan air tanah dari sektor usaha dan non usaha. Untuk sektor usaha itu kami dapatkan dari data yang berizin dan tidak berizin yang sudah membayar pajak, yang sudah terdapat water meter. Jadi di situ sudah data itu sudah terukur sesuai dengan water meter. Kemudian untuk ditambahkan data dari non usaha khususnya dari penduduk itu berdasarkan data dari pengguna air tanah non PDAM. Dan itu biasanya kalau data non PDAM itu karena selain dari PDAM masyarakat di sekitar situ akan menggunakan air tanah. Jadi kita menggunakan pendekatan, dan itu data dari sumbernya memang dari Bappenas Dinas SDM. Itu memang ada tren itu naik turun untuk penggunaan memang karena ini dari faktor industri itu, khususnya yang pengguna dari usaha itu juga berpengaruh ketika usahanya itu, apalagi untuk tekstil itu kan juga penggunaan air tanahnya itu cukup besar Bapak. Jadi memang pasang surut dari sektor industri itu juga mempengaruhi tentang penggunaan air tanah di penggunaan air tanah, karena untuk tekstil memang kebutuhan air adalah supporting penting untuk operasional tekstil. Nah, kemudian yang untuk khusus dari 2021 sampai 2023 itu memang dengan penduduk yang semakin banyak, debit pengguna air tanah semakin sedikit, emang karena itu sudah ada mulai ada pembatasan kebijakan dari pemerintah itu. Yang pertama untuk di zona yang sudah rusak tersebut memang ada pembatasan, tidak boleh penggunaan sumber baru, pembangunan sumber baru memang sudah tidak diperbolehkan. Kemudian untuk
yang sudah memiliki izin pun ketika saat perpanjangan akan dikurangi. Untuk regulasi yang sebelumnya hanya pengurangan sebesar 25% dari debit sebelumnya diizinkan. Tapi sejak adanya regulasi di Permen ESDM yang Kepmen 259 tahun 2022 itu eh, langsung untuk perizinan yang untuk perpanjangan langsung dikurangi 50% untuk yang di zona rusak dan 25% di zona kritis. Itu dampaknya juga cukup mempengaruhi. Kemudian di sektor yang lain dari eh, kalau di sekitar Pekalongan itu untuk air permukaan biasanya dari spam rate itu di Jembangan itu juga kemarin sudah jadi spam rate Jembangan, jadi sudah mulai beberapa kinerja dari PDM sumbernya sudah mulai bagus. Dan ini juga tapi ternyata memang belum sepenuhnya. Ini juga dari beberapa provinsi Jawa Tengah sedang pengusaha untuk memperbesar dari spam rate tersebut. Jadi memang ada dampak dalam 3 tahun terakhir, emang ada dampak signifikan untuk pengurangan air tanah. Seperti itu. Selain dari kebijakan juga pembangunan spam rate di Jembangan Pekalongan itu juga sudah ada penambahan debit, jadi bisa dimanfaatkan oleh dari PDAM untuk apa peralihan dari air tanah dikurangi masuk ke air PDAM, dari air permukaan. Matur suwun Bapak. Ya, terima kasih penjelasannya. Kalau tadi dari penjelasan udah betul itu ya, tapi dari data ini loh. Jadi nanti mungkin barangkali ada data pembanding ya, ditambahkan mungkin data pembanding karena penjenengan kan di ureannya ini semuanya pengelolaan yang sudah melebihi potensinya, eksploitasi yang sangat besar gitu. Jadi akan-akan dah lihat dana air tanahnya kok cenderung menurun dari 2021 3,6 juta, kemudian 2023 1,2 juta. Nah ini juga menjadi salah satu challenge karena di sini disampaikan bahwa penggunaan ini akan mengakibatkan penurunan muka tanah. Nah itu sumber datanya saja. Dan Pekalongan ini kan penurunan muka tanahnya paling tinggi nih, 11 cm per tahun berdasarkan data dari 2020, dari 8 ya. Kalau bisa nanti ini juga di update ya, karena sepertinya kemarin Pak Helmi presentasi itu sudah sampai ini presentasi itu sudah hampir ada yang menyentuh 15 sampai 20, jadi nanti mungkin barangkali bisa diupdate untuk data-datanya. Dan yang kedua kaitannya dengan permasalahan yang diangkat tadi, kemudian untuk tujuan ya. Jadi ini kan melakukan kajian atau evaluasi zona rusak berdasarkan indikator penurunan muka tanah dan kualitas air tanah dari Permen ESDM 31 2018. Kalau Permen ESDM 31 2018 ini indikatornya yang di mana Mas ya, yang di tab matrik itu atau yang di mana? Yang di matrik ya, silakan. Ya ini nanti akan digunakan ini ya. Jadi bagaimana kualitas air tanah nanti diukurnya dari itu. Dan yang di kanan itu dikawinkan dengan penurunan muka air tanah, penurunan air tanah. Jadi kalau data yang itu nantinya rencananya di lapangan diambil atau gimana? Yang itu kualitas air tanah itu TDS, DHL. Iya Bapak, nanti akan kami lakukan penurunan untuk penurunan muka air tanah. Biasanya kalau untuk yang sumur-sumur produksi yang telah memiliki izin itu biasanya memang diwajibkan ada pipa pisometer. Pipa pisometer ada pipa kecil yang ada di samping sumur. Emang itu memang untuk khusus yang untuk mengukur eh, kondisi muka air tanah itu emang sudah ada. Nah itu memang nanti kita tinggal memasukkan alat namanya deep meter jadi deep meter itu dimasukkan alat itu, nanti ketika sensornya itu mengenai muka air tanah akan berbunyi dan kita tinggal mengukur kedalaman tersebut. Nah itu memang kita sudah ada data sebelumnya, memang yang untuk sumur-sumur yang berizin misalnya saat 2021 mereka sudah ada data
MAT sekian, saya ukur lagi di 2025 ketika itu ada penurunan 40% itu nanti berarti sudah masuk ke berarti sudah masuk ke rawan. Kalau misalnya lebih dari 60% ke zona krisis dan selanjutnya seperti itu. Kalau dari tabel ini misalnya, ini Anda nanti kebingungan enggak? Karena ketika saya punya kasus yang seperti ini, ya, DS-nya di sini, tapi NU-nya di sini, masuk ke mana nanti? Kalau itu Pak Bapak, jadi izin menjelaskan kalau berdasarkan regulasi emang diambil yang skor terburuk. Jadi kalau misalnya dari nilai daya hantar listrik sudah Ini masuk berarti ke listrik, kritis. iya, Oh ini gitu yang ya. sudah yang paling Meskipun buruk. kurang dari ini aman sebenarnya, tapi ini di Iya, sini maksudnya kritis. iya Bapak. Oh, Itu meskipun ininya kecil, tapi kalau ini di sini langsung rusak juga. langsung rusak, iya. Oh. Itu seperti kayak di kota Semarang ini ketika sudah atau di kota Pekalongan mungkin ketika sudah ada intrusi air laut, ketika airnya sudah payau, itu mungkin nilai DLTDS-nya akan tinggi walaupun di situ secara kondisi muka air tanahnya cenderung stabil. Itu akan tetap masuk ke zona yang paling rusak. Itu juga di kota Semarang yang sudah dilakukan dari kementerian sebelumnya seperti itu, Bapak. Jadi kayak di kota Semarang yang di lokasi ini, Bapak. Kemudian di sini juga sudah ada sumur pantau juga yang untuk mengukur kondisi muka air tanah itu kondisi bagus, Pak. Untuk dari ukuran muka dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir masih stabil. Bahkan saat terjadi pandemi tersebut malah kondisi muka air tanah dia naik malah justru karena memang pembatasan aktivitas sehingga pengambilan air tanah berkurang. Tapi memang kondisi secara kualitas memang salinitasnya tinggi. Kes- eh, kalau di pemodelannya sih teknis dan ini besar. Terus kemudian ini kecil 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 tapi tetap kena ini. Itu eh, akan sulit. Mungkin secara pemodelan tetap biasanya tetap yang akan kami delinasi yang zona rusaknya itu Pak. Seperti yang sudah ditetapkan itu memang seperti itu Pak. Di Kota Pekalongan yang sebelumnya sudah dilakukan tahun 2022 itu juga sebelumnya memang di daerah Pekalongan bagian utara itu yang zona merah itu juga tidak semuanya masuk ke zona merah. Kalau secara kualitas ada beberapa bagus, tapi emang secara kuantitas itu muka air tanah sudah turun sampai eh, sampai lebih dari 60 meter ke bawah sudah ada. Dan segitu langsung Bobotnya dimasukin ke zona besar merah. mana? Penurunan atau kualitas sama bobotnya? Berapa persennya? Ada bobotnya nggak? Dengan nanti. Kalau untuk persentasenya saya belum pernah mengatakannya Pak, tapi kalau dari tren biasanya kalau ketika di situ airnya payau itu biasanya atau airnya sudah banyak mengalami nilai DHL-nya tinggi itu biasanya juga belum tentu untuk penurunan muka air tanahnya terlalu besar. Mungkin penurunan muka air tanah besar itu bisa jadi karena di situ emang ada industri pengambilan pumpingnya besar karena itu karena kondisinya masih bagus tapi karena pengambilan semakin besar jadi juga mempengaruhi untuk zonasi ini Bapak. Jadi bukan karena faktor Ya, kondisi alam semesta karena ya faktor antropologi. ya ini dipikirin lagi aja karena itu kan ada banyak titik ya, titik sumur-sumur ya. Jadi distribusi sebaran ya. Jangan sampai di sana itu cenderung ke yang ini. Yang di sini cenderung kan ini rusak semua. Kalau ini cenderung yang di sini rusak semua nih. Jadi eh, di ESDM itu ada kriteria pembobotan nggak untuk masing-masing ini? Biasanya ada kelas pembobotan, ada nggak? Hanya gini saja. Iya, kalau kelas pembobotan tidak ada Bapak, cuman dari nilai hasil pengukuran leveling muka air tanah sama nilai kualitas air tanah itu aja. Ya, Anda malah kesulitan pemodelan karena ini kan ada evaluasi. Evaluasi itu berarti ada yang sudah existing, kemudian kita evaluasi apakah itu masih seperti itu ataukah berubah gitu.
kita evaluasi memang data-data sumber yang sudah ada yang memang saat pengambilan data di tahun 2022 serta kita apakah ada penambahan data baru, titik sumber baru mungkin selama kurun waktu 2 atau 3 tahun ini mungkin ada tambahan-tambahan titik baru itu juga data baru atau penambahan data apa ini? ya, penambahan data baru misalnya dulu sumurnya hanya 10, ternyata dalam kurun waktu 3 tahun ini menjadi 12 atau 15. Berarti kan ada penambahan data baru itu yang perlu dimasukkan ke dalam database. Jadi yang dievaluasi itu ya, jadi penambahan dari titiknya. Ya, penambahan serta pengurangan Bapak. Jadi karena mungkin ada beberapa sumber yang sudah tidak digunakan sehingga ditutup. Jadi yang dulunya kita ukur karena ini sudah ditutup berarti tidak digunakan lagi. Jadi perlu kita cek juga nanti apakah ada penambahan atau pengurangan. Ya, jadi kalau berarti Anda melakukan evaluasi di penambahan atau pengurangan itu. Jadi titiknya dan itu akan mempengaruhi petanya ya. Kalau kondisi 2022 sendiri yang berdasarkan SDM itu petanya tadi itu yang dengan sampaikan tadi itu bisa enggak kecil ya. Yang ini kan yang hanya di Kota Pekalongan ini saja. Ya Bapak, untuk Kota Pekalongan mungkin Sampai ke bawah. sekitar ini Pak. Jadi yang untuk zona kuning itu perbatasan antara kabupaten sama kota. Jadi sekitaran sini Bapak. Untuk Kota Pekalongan itu mungkin hampir semuanya itu sudah rawan sampai ke rusak. Kota Pekalongan. Kalau Pemalang Pekalongan itu yang peta ini dari kiri ke kanan itu. Iya, jadi Ini untuk sudah ini delinasi CAT Pekalongan Pemalang di delinasi yang ini. Nah, ini mulai sini Kabupaten Kabupaten Pemalang, ini Kabupaten Pekalongan dan beberapa sini Kabupaten Batang. Ya, kalau titik survei Anda sendiri di mana nanti, Mas? Batasnya saya cenderung ke zona merahnya, di zona merah di merah saja. Di merah saja. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan akan tetap sampai ke zona kritis dan rawan. Apakah itu nanti zona merahnya kan akan berubah atau tidak? Kalau yang di ini enggak, yang biru-biru hijau ini enggak. Oh, tidak, fokus Pak. di sini saja. Iya, Pak. Fokus di sini. Fokus yang di zona merahnya dan sekitarnya. Soalnya ini nanti berubah dengan output yang saya bikin nanti sebagai usulan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kebijakan, Bapak. Hanya di situ saja ya. Di Jepara. Yang untuk hijau dan biru ini zona aman itu kebetulan ini kebetulan juga untuk titik-titik ini untuk titik-titik pengambilan sumurnya juga masih relatif itu Pak, belum banyak, khususnya di Kabupaten Pekalongan bagian selatan itu mungkin bisa jadi untuk evaluasi untuk selanjutnya Bapak. Kebetulan kalau untuk di zona rusaknya ada di Kota Pekalongan. Tapi kalau untuk yang zona sampai ke zona rawan itu sampai ke kabupaten. Untuk persentase itu memang harus ada data awal Bapak. Jadi data awal pertama kali misalnya sumur itu ada di tahun 2021. Penurunan nilai muka air tanahnya adalah misalnya 10. Kita harus mengetahui juga tentang tebal akifer kolom akifernya. Misalnya kalau di situ kolomnya sumurnya misalnya kedalaman 100 meter, kemudian untuk akifernya ternyata dari lapisan dari hasil data geologinya mungkin di kedalaman akifernya di 60 sampai 90 pengambilan berarti untuk kolom dan itunya MAT-nya ada di 10 berarti ketebalan akifernya adalah 80 Pak, dari elevasi 10 sampai batas akifernya di 90. Nah, ketika ternyata di tahun 2025 nanti saat besok saya ukur ternyata MAT-nya menjadi 20. Berarti terjadi
penurunan 10 meter. Jadi tinggal persentase 10/80 seperti itu Bapak. Yang dipakai kumulatif saat awal pengukor sampai saat pengukuran evaluasi itu Bapak. Evaluasi itu ya. Iya. Jadi karena agak sedikit berbeda, soalnya kalau penurunan mungkin tahun ini penurunannya sedikit, nanti jenengan ikut sedikit. Padahal sebenarnya dari kumulasi, dari akumulatif itu dia penurunannya dari pertama sampai terakhir banyak seperti itu. Nah itu angka penurunan per tahun itu punya ya datanya ya. Kalau kami angka penurunan per tahunnya emang kalau untuk yang sumur produksi kami tidak. Satuan ini satuan apa ya? Penurunan muka tanah 40% per tahun, per 2 tahun atau berapa ini? Itu per saat pengukuran Pak. Jadi dari pengukuran awal dengan pengukuran yang saat ini dilakukan. Seperti itu Pak. Jadi Pengukuran. per pengukuran. Karena pengukuran misalkan 1 bulan dengan 1 tahun itu beda. Misalkan saya ngukur nih sekarang, kemudian saya ukur bulan depan, itu kan pasti kecil penurunannya. Tapi kalau saya ukur 1 tahun lagi, pasti kan gede kalau dianukan. Yang jadi kan pakai yang mana nanti itu? Itu yang pengukuran. Jadi evaluasi. Jadi itu Bapak kalau sesuai di regulasi nanti hasil evaluasi dari tahun ini menuju tahun ini. Jadi memang bukan per tahun sekian. Soalnya kalau di regulasi permen tersebut di pasal 6 juga ada untuk evaluasi itu pengukuran itu maksimal 5 tahun untuk evaluasinya. Jadi kalau ini ada satuannya ya. Oh gitu aja 40% per 1 tahun, per 1 bulan atau per 5 tahun. Karena beda 40% per 5 tahun dengan 40% per tahun itu anunya beda. Semakin kecil kita ukur berarti penurunannya semakin kecil. Sedangkan deltanya kalau 1 bulan hanya 0,1 cm, tapi kalau 1 tahun misalkan 5 cm ya itu kan beda. Jadi kalau ini berdasarkan data 2022 berarti persentase per 3 tahun langsung ya Pak berarti 2025. Iya. Kalau di permennya sendiri tidak ada itu Pak, hanya perubahan hanya delta jadi perubahan dari pengukuran awal dengan pengukuran yang saat ini dilakukan Bapak. Tapi memang itu dibatasi maksimal 5 tahun harus dievaluasi. Seperti itu. Siap nanti karena ini ngambil dari 2022 sama 2025 mungkin saya tambahkan per 3 tahun. Lanjut. Ya, itu kan hanya ada 2 indikator, tapi di sini ada 4. Ya, Anda nanti mungkin variabelnya bagaimana ini mengkawinkan variabel. Ini kan 2 ya, itu tadi 2 ya. Ini Pak. Sebelumnya. Nah ini cuma 2, kualitas tanah dan penurunan muka tanah. Tapi di next slide, nah itu variabel yang Anda gunakan evaluasinya ada penurunan muka air tanah, kualitas tanah, ada kerusakan lingkungan, ada pemanfaatan, ada ini ya. 3 ini nanti apa? Ya Pak, kalau untuk kerusakan lingkungan nanti hubungannya sama itu Bapak adanya perubahan amblesan tanah atau tidak? Di pemodelannya atau di pemetaannya sulit nggak? Mesti bisa nggak Anda gabungkan hanya ada 2 ini indikator yang di ESDM, kemudian Anda tambahkan 3 indikator ini, kesulitan nggak di dalam penggabungan pemetaannya itu untuk algoritma dan lain sebagainya? Bisa ya? Kalau untuk kerusakan mungkin insya Allah bisa Bapak. Karena ini tambah banyak ini parameter Anda dari yang ESDM 2 sekarang Anda bikin 5. Wah ini sebenarnya kalau yang untuk kerusakan lingkungan mungkin